biasanya. Miss mau tahu sampai hari ini apa kabarnya di rumah? Berarti jawabnya luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, Miss lagi ya. Apa kabarnya di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan kalau misalnya masih luar biasa. Adik-adik kami yang di rumah, kita duduk manis, kita akan ibadah. Kita akan lagu pujian kita, Ku Mau Mencintai Yesus. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, semuanya bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Masih semangat adik-adik? Tentunya pasti semangat. Nah, untuk pujian yang berikutnya yang berjudul Yesus Kekasih Jiwaku.
Kita akan memasuki ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari bagaimana posisinya? Ya, posisi yang tenang. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, buat segala berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti kebaktian ini dengan hati kami yang tulus dan berserah kepadamu. Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kami dengarkan firman-Mu, supaya bisa kami terapkan dan kami dengarkan, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa anak-Mu ini ya Tuhan. Amin. Ya. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, pada pagi hari ini, nats kita, Miss ambil dari Roma 12 ayat 9. Sekali lagi, Roma 12 ayat 9. Bagaimana isinya? Miss akan bacakan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dari nats ini, hendaklah kasih itu. Berarti dari nats ini intinya tentang kasih. Kasih itu apa adik-adik? Menurut adik-adik, pengertian daripada adik-adik yang di rumah, kasih itu apa? Boleh itu juga sayang. Kasih itu, kalian kasih sama siapa? Kalian mengasihi siapa aja? Kita pasti mengasihi adik-adik, tentunya mengasihi mama, mengasihi bapa, apalagi mengasihi teman-teman. Itulah yang disebut dengan mengasihi. Makanya ada lagu, pernah adik-adik kan nyanyikan, kasih sukacita damai sejahtera. Nah, di cerita daripada kasih ini, Miss akan menceritakan ada satu cerita. Tuhan Yesus bercerita ketika ada seseorang yang berjalan melewati dari kota ke kota, dari kota ke kota. Nah, seseorang ini berjalan, tiba-tiba ada penjahat. Penjahat ini merampok barang-barang yang dibawa seseorang ini. Dia dilukai, dia apa lagi? Ditumbuk, dia apa lagi? Ditendang. Bahkan seseorang ini sampai berdarah. Bahkan dia pingsan di tengah jalan. Dan perampok ini meninggalkan ketika dia sudah mengambil barang-barangnya. Nah, yang ada nanti 3 orang yang melewati si seseorang ini. Yang pertama yaitu Miss katakan orang imam. Ketika orang imam ini melewati seseorang ini, nah, dia hanya melewati aja. Udah dilihatnya tergeletak seseorang ini udah berdarah, dipenuhi dengan darah badannya, tapi dia tidak menolong, hanya melewatinya aja. Di situ ada kasih nggak adik-adik? Ada kasih nggak? Tidak. Nah, beberapa berikutnya datang lagi orang-orang atau disebut dengan orang Lewi ya. Nah, orang Lewi ini melihat juga seseorang itu yang tadi yang dirampoknya itu dilihatnya. Lewat aja dia, tapi tidak menolong, hanya dilewatinya aja. Di situ ada kasih nggak? Tidak. Beberapa saat kemudian lewat lagi orang apa? Orang Samaria. Siapa pernah mendengar orang Samaria? Ya, orang Samaria itu yang seperti apa? Orang yang baik, rendah hati, tolong menolong. Ketika orang Samaria ini melihat seseorang itu, dia menolongnya. Ketika si seorang Samaria ini menolong si yang seseorang tadi yang dibunuhnya itu, dibawanya lah. Naik apa dibuatnya, Dek? Naik apa? Keledai, bukan kedelai ya, tapi keledai. Ketika naik pakai keledai, terus dibawanya lah ke penginapan. Di penginapan itu dirawatnya lah si seseorang itu tadi. Dia yang membayar biaya penginapan. Orang Samaria ini. Nah, orang Samaria itu ada nggak kasih di situ? Ada, tentu saja. Nah, sekarang Miss mau tanya untuk adik-adik. Dari cerita tadi, adik-adik Miss mau pilih seperti apa? Seperti orang imam, orang Lewi, apa orang Samaria? Siapa yang memilih
orang seperti imam? Tidak ada. Orang Lewi? Tidak ada juga. Siapa yang memilih seperti orang Samaria yang selalu tolong menolong dan rendah hati? Ya, good, terima kasih. Jadilah seperti orang Samaria yang saling tolong menolong, yang saling mengasihi. Itulah yang disebut dengan kasih. Orang Samaria ini sayang kepada seseorang tadi itu, makanya dia mau menolong. Untuk kesehariannya, Miss mau juga menceritakan ketika kasih yang ikhlas atau yang tulus dengan kasih yang berpura-pura. Bagaimana kasih yang tulus dengan yang berpura-pura? Nah, kasih yang berpura-pura itu, contohnya Miss ceritakan, ketika si Marcel ini memberikan sepotong kue kepada si Chris. Nah, ketika dia memberi, tapi ada maunya. Dia memberi kue ini tapi ada maunya. Supaya apa? Si Chris mau meminjam apa? Entah sesuatu lah nanti untuk si Marcel. Diminta si Marcel 2 hari berikutnya, diminta si Marcel inilah kue si Chris. Bagilah kuemu, katanya. Rupanya si Chris ini apa? Tidak memberikan karena dia juga cukup, kurang juga. Nah, si Marcel ini menuntut. Pelit kali dirimu. Kemarin ku kasih kue samamu, gak kau kasih lagi ini. Lalu ku kasih kue kemarin, kau pelit kali kau. Dihitung-hitungnya pemberian dia. Di situ ada kasih yang tulus enggak? Tidak. Nah, lalu bagaimana Miss kasih yang tulus? Kasih yang tulus dan ikhlas itu adalah dia ikhlas tidak menerima imbalan. Ketika si Marcel memberikan kue kepada si Chris, tapi si Marcel tidak apa? Meminta imbalan dari si Chris. Dia ikhlas. Oke, saya berikan kue ini untukmu. Saya ikhlas dan saya tidak menuntut. Itulah pemberian yang ikhlas. Nah, untuk melakukan suatu kasih itu susah enggak? Susah enggak? Tidak. Kalau dari hati kita sendiri, pasti kasih itu bisa kita lakukan. Betul enggak adik-adik? Di rumah juga dalam sehari-hari, kalau kita membantu orang tua, itu juga disebut dengan kasih. Makanya kasih sayang. Kasih itu apa? Kasih itu apa? Bisa juga dengan tindakan atau perbuatan. Makanya ada lagu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itulah yang disebut dengan kasih. Tapi isi daripada lagu itu disebut dengan buah-buah roh. Nah, berhubungan buah-buah roh juga dengan kasih. Nah, untuk adik-adik, karena Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama teman atau sesama manusia. Nah, untuk melakukan kasih itu, mari kita lihat contoh daripada Tuhan. Tuhan rela disalibkan, rela berkorban hanya untuk menebus dosa kita. Nah, untuk itu mari kita lakukan kasih kepada sekitar kita. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, buat segala kasih karuniamu kepada kami, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami dan beribadah dengan baik. Ajar kami ya Tuhan seperti lagumu, kasih sukacita, kasih Yesus, kasih yang selalu mengasihi, kasih yang selalu tolong menolong. Karena kasih-Mu Tuhan kepada kami begitu besar, sehingga kami bisa mengasihi sesama teman kami, sesama orang tua kami, terlebih sesama teman-teman kami. Berkati adik-adik kami ini ya Tuhan, berkati setiap tumbuh kembangnya, supaya dia menjadi anak-anak yang berguna di tengah keluarga, bangsa, dan negara, terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Segala harapan, pergumulan, dan kerinduan kami, pribadi lepas pribadi, hanya kepadamu kami berserah Tuhan Yesus. Banyak dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu, supaya tidak terhalang anugerah yang dilimpahkan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin.
Semuanya bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom untuk anak-anak sekolah minggu kami semuanya. Selamat